Hai teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Ragam Cerita. Hari ini kita akan membahas kisah cinta segitiga berakhir nestapa yang menimpa seorang pengusaha tembakau dan pupuk di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Kisah ini sempat viral di media sosial Facebook tahun 2019 lalu lantaran sang pelaku yang mendalangi kasus tersebut merupakan seorang oknum polisi. Hanya karena ingin menikahi istri sang pengusaha tembakau, oknum polisi ini menghalalkan segala cara hingga merencanakan aksi yang tak disangka-sangka. Penasaran bagaimana kisah selengkapnya? Langsung aja yuk ke ceritanya. Ada sebuah pepatah mengatakan kalau rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri. Sebuah kalimat yang memiliki makna, kepunyaan orang selalu terlihat bagus ketimbang milik sendiri. Buat orang yang kurang bersyukur, apalagi iri, hal ini malah bisa jadi pemicu ke arah perbuatan buruk, misalnya persaingan tidak sehat atau bahkan perebutan. Seperti halnya kisah cinta segitiga yang dijalani oleh oknum polisi Temanggung bernama Permadi dengan wanita bernama Nurtavia yang merupakan istri dari pengusaha tembakau dan pupuk cair berinisial TB. Awal mula hubungan Permadi dan Nur terjalin ketika Permadi berniat ingin membuka usaha tembakau dengan membeli dagangan dari TB. Sang istri Nur yang sehari-harinya membantu TB berdagang membuat Nur sering bertemu dengan Permadi. Dari situlah Permadi terpikat akan kecantikan Nur dan mempunyai hasrat ingin berkenalan dengan istri TB. Berbekal nomor HP milik Nur yang Permadi dapatkan dari sekretarisnya, hubungan di antara keduanya pun mulai terjalin. Padahal, baik Permadi maupun Nur sama-sama telah berstatus menikah dan mempunyai anak masing-masing. Namun rupanya hal ini tidak menjadi penghalang hubungan mereka berdua. Bahkan Permadi berniat ingin menikahi Nur, tetapi suaminya TB dianggap sebagai penghalang cinta mereka. Sehingga Permadi berinisiatif untuk melenyapkan TB agar mereka berdua bisa hidup bersama untuk selamanya. Berdasarkan pengakuan dari Permadi, dia dan selingkuhannya Nur pernah mencoba mengirim guna-guna kepada TB agar kematian TB tidak menimbulkan kecurigaan. Akan tetapi, ternyata usaha tersebut tidak berhasil. Permadi dan Nur kemudian mencari cara lain. Permadi mendapatkan ide yaitu dengan cara mencari orang bayaran yang bersedia melenyapkan TB. Nur setuju dengan ide gila Permadi dan rencana itu pun disepakati. Pada akhir bulan Februari tahun 2019, Permadi mendatangi rumah kontrakan kenalannya yang bernama Markun di daerah Banyu Urip, Temanggung. Dia meminta Markun menjalankan misi pelenyapan terhadap TB dengan imbalan 20 juta rupiah. Markun menyetujui dan mereka pun menyusun rencana pelenyapan kepada TB. Karena dirasa kurang personil dalam menjalankan misi mereka, Permadi kemudian mencari tambahan orang. Dia berhasil merekrut 2 orang kenalannya lagi, yaitu Ambon dan Agus. Menurut informasi dari media, Ambon dan Agus bersedia gabung sebab mereka terdesak. Ambon sebelumnya dirawat di rumah sakit daerah Temanggung lantaran sakit pada bagian syaraf matanya. Permadi yang tahu Ambon tidak memiliki uang untuk biaya pengobatan, kemudian memanfaatkan keadaan ini. Dia membayarkan semua biaya pengobatan serta rawat inap Ambon dengan syarat Ambon mau bergabung dengan misi kotornya. Sementara Agus, sang juragan bawang yang sedang mengalami kesulitan dana untuk modal itu pun juga dimanfaatkan oleh Permadi. Permadi janji akan memberikan modal usaha berupa uang dengan syarat Agus bersedia meminjamkan rumahnya untuk keperluan Permadi yang ngakunya rumah Agus tersebut akan dijadikan tempat dalam keperluan menagih utang kepada TB serta memberinya pelajaran. Agus bersedia asalkan rumahnya tidak dijadikan tempat untuk mengeksekusi orang. 2 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Maret 2019, orang-orang yang direkrut Permadi yaitu Markun, Ambon, dan Agus bersiap-siap menjalankan rencana tersebut. Agus berperan sebagai pembeli dan berpura-pura beli pupuk dalam jumlah banyak kepada TB agar TB mau mengantarkan ke rumahnya. Setibanya di rumah Agus, TB dipersilakan duduk di ruang tamu dan diajak mengobrol oleh Agus yang bertugas sebagai pengalih perhatian. Sementara Permadi bersembunyi di ruangan lain untuk memantau aksi selanjutnya.
Tidak berapa lama kemudian, Markun dan Ambon datang dari arah belakang TB, lalu mengayunkan gagang cangkul ke arah TB hingga terkulai lemas. Setelah itu, Markun dan Ambon membuang tubuh TB ke daerah perkebunan kopi milik perhutani yang berlokasi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Candiroto, Temanggung. Sedangkan Permadi membawa pulang mobil pick-up milik TB ke rumah kontrakannya untuk diganti plat nomor terlebih dahulu sebelum akhirnya mobil tersebut dibuang ke perkebunan teh daerah Wonosobo. Usai menuntaskan misi, Nur selaku istri sah TB menarik uang tabungan suaminya menggunakan cek dan tanda tangan palsu senilai ratusan juta rupiah. Sebagian uang itu diberikan ke Permadi untuk membayar personil misi mereka serta menebus mobil Permadi yang digadaikan. Awalnya pihak bank tidak mencurigai cek yang diberikan Nur, tetapi sehari setelah penarikan uang, pihak bank menyadari adanya pemalsuan tanda tangan pada cek tersebut. Mereka kemudian mendatangi rumah Nur untuk menanyakan masalah itu dan menyuruh uangnya dikembalikan segera. Nur terus memohon kepada pihak bank agar tidak mengusut masalah ini ke jalur hukum, serta dia janji akan mengembalikan uang TB segera. Keadaan ini berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan putra dan saudara TB. Berhari-hari mereka mencari TB yang tak kunjung pulang, sehingga membuat mereka sangat khawatir sebab tidak seperti biasanya TB menghilang tanpa memberi kabar. 2 hari berikutnya, yaitu tanggal 14 Maret 2019, saudara dan putra TB melaporkan hilangnya TB ke Polsek Parakan Temanggung yang diduga menghilang sejak 2 hari lalu. Pihak polisi segera menangani laporan tersebut dengan melakukan pencarian. 4 hari usai melakukan penyelidikan, akhirnya polisi menemukan titik terang setelah menemukan mobil TB di perkebunan teh daerah Wonosobo. Penemuan mobil TB ini menjadi petunjuk bagi polisi untuk mengungkap kasus hilangnya TB. Sementara TB belum ditemukan, saudaranya mulai curiga kepada Nur sebab dia bukannya ikut khawatir dan mencari keberadaan suaminya, malah narik uang tabungan milik TB. Rasa kecurigaan saudara TB itu pun dibeberkan ke polisi. Setelah polisi melakukan olah TKP serta menerima laporan kecurigaan saudara TB tentang keterlibatan Nur, polisi kemudian meminta keterangan Nur tentang penarikan uang TB tanpa sepengetahuan suaminya tersebut. Nur yang lama-kelamaan merasa terdesak dengan beberapa pertanyaan dari polisi, akhirnya memilih untuk jujur. Nur mengaku bahwa dia dan selingkuhannya yang bernama Permadi telah melakukan pelenyapan terhadap TB dengan menyuruh orang bayaran. Selanjutnya hari itu juga tanggal 19 Maret 2019, polisi berusaha menangkap para pelaku. Awalnya yang berhasil ditangkap hanya 2 orang saja, yaitu Permadi dan Markun. Sementara Ambon ditetapkan sebagai buron dan masuk daftar pencarian orang. Nur, Permadi, dan Markun diinterogasi secara terpisah dan ditanyai tentang di mana mereka membuang tubuh TB. Setelah mendapat informasi tempat tubuh TB berada, polisi kemudian melakukan pencarian di perkebunan kopi milik perhutani yang berlokasi di Temanggung. Tepat jam 3 pagi di tanggal 20 Maret, polisi akhirnya berhasil menemukan tubuh TB. Jasad TB lalu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari hasil otopsi mengungkapkan TB mengalami cedera di bagian kepala serta tengkuk leher yang membuat ia tiada. 2 hari berikutnya, yaitu tanggal 22 Maret tahun 2019, tersangka Ambon yang dihantui rasa bersalah memutuskan keluar dari tempat persembunyiannya lalu pergi ke Polres Temanggung untuk menyerahkan diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan Ambon, terungkap 1 tersangka lain yaitu Agus selaku penyedia rumah sekaligus bertugas sebagai pengalih perhatian sehingga Agus pun ikut diringkus pada hari itu juga. Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Temanggung yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober tahun 2019, Permadi, Nurtavia, dan Markun hanya dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara. Sementara Ambon diganjar 18 tahun penjara. Sedangkan Agus cuma menerima hukuman 7 tahun penjara saja. Nah, itulah tadi kasus yang sempat viral di sosial media pada tahun 2019 kemarin. Semoga dari kasus yang kita bahas barusan dapat menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Menurut kalian gimana nih? Apakah setimpal hukuman yang diterima mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Have a nice day and see you.